Iya, betul Yes, betul. Siap karena siap. kalian boleh cek di Google, ini bukan karangan saya. Di saat Mhm. token kita sudah listing di market, liquidity itu adalah nyawa. Nyawa ya, betul. Siap, Pak Jo. Yes, Siap. ya. Kalau token yang liquidity-nya nggak ada, itu token pasti gampang harganya fluktuasinya gila-gilaan. Tapi kalau Betul. token yang liquidity-nya besar, harganya ya bisa naik turun, tapi nggak akan Iya. rakpul gitu loh. Teman-teman Iya. harus paham ya. Nah, Siap di siap, Pak Jo. fase yang pertama waktu masih NST, itu juga ada salah perhitungan dari company, tapi bagusnya dia cepet tanggap lah gitu loh, ya. Jadi banyak orang yang memanfaatkan game NSGP ini seperti main Ponzi atau money game gitu loh, paham ya Pak ya? Padahal Betul, Pak Jo. kita di atas nih capek-capek edukasi nih, ini pre-launch, ini kripto, ini begini, pokoknya cara jualannya seperti ini. Tapi kadang-kadang saya heran juga gitu loh. Kalau saya ya nggak pernah mau swap ke liquidity gitu loh. Ngapain dipotong ini, dipotong Iya, itu ya kan. Lebih bagus betul. token saya jual ke 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang. Dapatnya banyak gitu loh. Daripada Dan kena potong sana sini gitu loh logikanya. Bener ya? betul, Pak Jo. Gitu loh. Jadi gini teman-teman. Teman-teman di dalam NSGP ini anggap aja teman-teman punya toko digital sebenarnya. Dan itu juga Pak Jo, kalau saya perhatikan kan harga NFT-nya itu mungkin ada ya. Dan kalian lihatlah setelah perubahan ini, setelah perubahan yang saya sarankan ke perusahaan, kalian lihat nggak efeknya ke harganya itu? Harganya naiknya cepet nggak Berpengaruh, dibandingkan waktu sebelumnya? berpengaruh Pak Jo. Termasuk dari Nah, harga NSG-nya juga Pak Jo itu cenderung naik. betul. Jadi kan saya bilang, semua yang saya lakukan atau saya kasih saran ke perusahaan itu demi kebaikan bersama gitu loh. Jadi kalau ditanya, di NSG ini Pak Johan berarti bela penggerak dong dibandingkan investor? Udah pasti Pak. Saya udah pasti akan lebih membela komunitas saya yang bergerak seperti kalian-kalian ini dibandingkan investor gitu loh. Karena investor itu bukan apa ya, bukan satu komunitas yang solid. Kecuali investor ini ya, dia beli, hold, itu beda cerita. Tapi kalau investor hanya memanfaatkan kalian nih, oh saya masuk deh sama Pak Mumu 100 juta. Pokoknya nanti kalau token saya udah 3 kali lipat, saya mau cabut aja gitu loh. Saya mau memperkaya kantong saya 2 kali lipat aja duitnya nggak apa-apa gitu loh. Itu investor yang kita nggak akan bela Pak. Tapi kalau investor yang memang percaya beli ke Pak Mumu gitu ya, dia percaya mau listing atau apa, itu investor yang kita jaga. Intinya semua teman-teman yang believe, yang percaya dengan NSGP itu pasti akan kita jaga. Yang nggak percaya dia mau keluar silakan, tapi paling untung dia mungkin 10 sampai 50% aja dari modal dia. It's okay, bagus gitu loh, ya kan? Belum tentu dia trading di market bisa untung 10 sampai 50%. Belum tentu dia main Belum money tentu. game Ponzi sebelah bisa untung 10 sampai 5%. Kebanyakan yang main money game sama Ponzi rontok semua, ya kan? Mentok. Modal Betul, hilang betul. semua. Benar nggak? Di sini masih Betul, bagus betul. gitu loh. Investor masih dikasih untung 10 sampai 50%. Ya kan? Mana ada project yang penggeraknya dapat duitnya banyak, investor pun nggak dirugikan. Nggak ada, cuman di NSGP Pak. Benar nggak? Itu loh. Jadi Betul, Pak saya Jo. ini berusaha menciptakan balance. Saya nggak mau nih kita penggerak kerja capek-capek, udah korbanin waktu, korbanin duit, tenaga, kadang-kadang sampai nangis-nangis, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, ya kan? Tapi yang kenyang nih investor gitu loh. Itu nggak adil menurut saya. Ya kan? Saya maunya itu kalau kita ngumpul, oh Pak Mumu bilang, saya dari NSCP udah bisa beli motor, beli mobil, beli ini. Saya happy gitu loh. Tapi kalau ada investor yang datang ke saya, Johan thank you ya, udah gara-gara gue percaya lu 1 miliar, sekarang gue bisa beli Alphard 1 Lexus. Saya malah nggak happy gitu loh, Pak. Paham ya maksudnya. Paham, Pak. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Saya mau nanya Pak Jo, soal listing kan kabar beritanya tuh kan bulan Desember 2025. Kira-kira itu Yes, rencananya ya. awal, pertengahan atau akhir tuh Pak Jo bisa ini nggak? Belum tahu. Jadi developer ini juga tidak mau mematikan komunitas dia. Komunitas dia ini bagi dia aset. Kita ini bagi dia aset, Pak. Ya. Jadi kita akan melihat Desember itu
kalau marketnya memang cocok untuk kita listing, misalnya tanggal 1 Desember ya 1 Desember. Kalau ternyata 1 Desember itu marketnya kayak kemarin nih, ada tongkat Sun Gokong ke bawah nih Bitcoin nih, ya kita jangan listing dulu gitu loh, mati yang ada. Ya kan? Jadi kita benar-benar harus listing di waktu yang tepat, biar benar-benar komunitas ini bisa menikmati hasil yang dipanen gitu loh Pak. Ya, jadi kalau Bapak tanya saya tanggal, saya nggak tahu. Tapi yang pasti Tawi-Tawi udah confirm, MIXC juga kita sudah confirm, sekarang lagi DD ya. DD itu maksudnya due diligence ya. Due diligence itu bahasa Indonesianya itu apa ya bahasa Indonesia Ben? Due diligence lagi kayak gitu loh, apa pengecekan gitu loh, sortir loh, paham ya? Maksudnya cocok nggak nih token, sesuai sertik nggak, komunitasnya berapa, cocok nggak nih masuk ke Maxi gitu loh Pak. Ya, jadi minggu depan pun token kita sudah akan muncul di Binance News, akan muncul di CoinMarketCap, akan muncul di beberapa tempat lah. Ya, jadi kalian akan lihat sendiri bahwa di saat kita kerja keras, developer juga kerja keras. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Satu Ini lagi, ada Master Cuan, ini ada pesan. satu lagi Pak Oh, Jo. lu. Satu lagi Pak Jo, ini kan soal berita listing Desember dan kemudian untuk harga listing nanti juga sudah banyak beredar tuh kemungkinan kan $1. Jadi Harga listing startnya itu 0,3 Pak. 0,3. Harga listing start itu 0,3, betul. Harga listing ya. Iya ya. $1 itu adalah saya percaya nyampe $1. itu omongan saya Pak. Tapi kalau ngelihat dari pergerakan sih Pak Jo, kan NSG-nya 0,125 ya. Tapi saya yakin sih Pak Jo, 0,132 Pak sekarang Pak. itu kan BNSG ya Pak Jo? Sama, NSG BNSG itu sama Pak. Oh, sama. Kalau yang di itu kan ada 2 ekosistem ya. Nah itu Pada harga jual itu Pak. Itu harga itu jual harga jual. ya jual P2P lah kita ngomong lah. Kita Oh, itu lihatnya harga itu jual. harga beli Pak. Oh iya siap. Berarti patokannya BNSG ya Pak Jo, harga BNSG ya? BNSG sama NSG itu satu harga Pak, nggak ada bedanya. Satu harga. Oh, itu harga jual ya. Oke, baik. Yes, kalau itu kan P2P harga jual Pak. Itu patokan biar kita Siap. ini P2P tahu nih saat ini harga jualnya segitu gitu loh. Oh, gitu. Siap. Paham Pak Jo, siap. Ya. Oh, berarti harganya saat listing nanti itu menyesuaikan dengan harga purchase di akunnya Pak Jo. Harga purchase beli ya. Enggak dong, lebih tinggi malahan. Kan gini loh, kan di dunia presale itu kan biasa Pak. Contoh ya, misalnya dulu BNB harga presale itu 0,15 kalau nggak salah ya. Waktu Ya, listing itu dia 0,15. start kalau nggak salah di harga lebih tinggi dari itu kok, jauh. Kirain Jadi harga listing itu adalah harga launching public lah Pak, kita ngomongnya lah. Oke, berarti beda ya dengan yang kita kayak sekarang ini mau minting, purchase, beli di akun itu. Udah pasti beda kan, kita pre-launch Pak. Oke Pak Jo, oke. Nggak mungkin dong orang yang di market beli seharga sama kita yang pre-launch, nggak masuk akal itu. Itu loh, harga di market udah pasti akan lebih mahal daripada harga pre-launch Pak, di mana-mana. Tapi untuk menjaga supply and demand Pak Jo, setelah listing itu ada strategi. Ada, pasti ada Ada ya, dong. Pak Jo ya? Kalau nggak ada strategi, saya nggak di sini Pak. Kalau ada developer habis listing mau kabur, saya sih nggak akan di sini ya Pak ya. Iya, itu maksudnya Pak Jo supaya bisa menjaga nilai itu. Enggak. Itu nanti waktu listing itu Kan juga bukan bisa sekedar aja listing kan Pak. Di waktu listing nanti itu kan saya bilang akan ada ekosistem baru. investor yang Token. Oh gitu. Ya, ada token kedua juga. Jadi untuk diversifikasi orang-orang yang punya banyak NSG ataupun WBNSG gitu loh Pak. Jadi belum tentu arahnya semua akan ke exchange. Saya dan tim inti saya pastikan semua akan satu komando sama saya. Kalau saya bilang kita nggak ada buang bareng ke exchange, mereka nggak akan buang bareng ke exchange. Itu loh. Oke, siap Pak Jo, siap. Itu intinya bagi saya ya Pak, saya udah bilang bagi saya kepentingan project ini nomor 1 dibandingkan kepentingan dompet saya. Jadi saya percaya kalau saya
mengedepankan kepentingan project dan komunitas saya dibandingkan dompet saya, berkat saya juga pasti akan ada lah. Saya nggak percaya kalau saya udah pentingin komunitas, pentingin project, ya kan, saya nggak ada duit, saya nggak percaya gitu loh, ya kan. Karena bagaimanapun juga uang yang saya hasilkan itu ya karena teman-teman juga gitu loh ya. Jadi saya dan tim inti tidak akan egois dan mereka pasti akan satu komando dengan saya gitu loh. Kalau saya bilang nanti pas listing, oke ini bukan saatnya kita jualan gitu di exchanger ya, ya kita akan hold dan kita berani. Kita tim yang berani meminta developer untuk mencegah tim saya sendiri, tim inti saya sendiri untuk buang barang di market gitu loh, ya. Jadi kita punya banyak pilihan. Kalau nggak bisa buang barang di market gimana? Kita bisa lari ke token yang kedua kok. Nggak ada salahnya kok. Kan kita memang penggerak. Tujuan kita kan jualan, bukan ngebom di market. Di market itu saya akan Iya. biarin market itu bagus gitu loh. Semakin market itu bagus, makin kenceng P2P kita jualan. Benar dong? Ya kan? Kalau market itu naik terus dari $1, $2, $3 menurut kalian gitu ya. Di lapangan kalian jual token untuk join komunitas lebih mudah apa lebih susah? Kan pasti lebih mudah. Tapi kalau di market nih misalnya dari harga 0,3 turun 0,2, 0,1, 0,05, 0,01 gitu. Mungkin kita udah susah jualan gitu Pak. Prinsipnya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi saya terutama dan tim inti saya pastikan token kita itu pasti akan satu komando. Kalau memang saya lihat ternyata kalau token-token tim inti saya membahayakan ke market, saya akan arahkan kita lari ke yang kedua. Kalau bagi kita nggak apa-apa, kita pembangun. Kita masih bisa jackpot kok di token yang kedua atau di token yang ketiga atau keempat. Selama project ini jalannya Paham, mulus Pak. semua, Siap, kita Pak Jo. bisa punya 5, 6 token, 7 token kayak Binance gitu loh, Pak. Jadi perjalanan itu masih sangat panjang, sangat-sangat panjang gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa NSG ini habis listing udah selesai, salah. Justru saya ngomong ke tim-tim inti saya adalah waktu nanti listing itu adalah garis start kita untuk lari maraton. Jadi persiapkanlah tenaga dan stamina kalian gitu loh. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih Pak Jo. Ya, ada lagi yang mau tanya tentang apapun? Ini berapa orang yang gabung ya? 1, 2, 8 orang ya. Ini ada ibu-ibu juga saya lihat nih. Malam Mbak Penny. Malam, Pak Beni, malam. Malam, Bu Malam Ira. Mbak John, malam semua. Bisa dijelaskan tadi Pak gimana yang belah semangka tadi? Saya tadi kan nggak Nanti fokus sama saya yang soalnya belas mangka. Nanti Iya saya ya, jelasin tolong ulang. nanti dijelaskan ya. Oke, Ya. makasih. Ya, Bu Ira di Taiwan, Bu Ira. Iya benar, saya di Taiwan. Nah Timnya di itu Taiwan itu banyak. bagus tuh ngembangin komunitas. Kalau Bu Ira sudah punya komunitas yang besar di sana, nanti undang saya sama Pak Beni kita ke sana. Kita bantu Bu Ira untuk besar di sana gitu ya. Yang penting orangnya udah rame gitu loh. Misalnya Bu Ira udah punya 50 anggota yang loyal, yang mau fight gitu ya. Ibu boleh info ke Beni. Nanti saya atur sama Beni kita ke Taiwan untuk mengedukasi kalian gitu loh. Biar lebih maknyus lagi lah, Bu. Oh iya. Belum banyak Pak, ini ya saja saya punya siapa? Majikan yang dulu saya bilangin malah dibilangnya penipu lah apalah tuh. Ya biasalah, namanya kadang-kadang orang nggak ngerti kan begitu Bu. Sama kayak Bitcoin lah. Bitcoin 2017 waktu saya masuk pertama kali ke dunia Bitcoin gitu ya. 2017 itu hampir semua media itu bilang Bitcoin tipu-tipu lah, Bitcoin scam lah, Bitcoin inilah, Bitcoin itulah. Ya kita lihatlah setelah 8 tahun. Semua orang yang menganggap Bitcoin tipu-tipu, bahkan sampai Sandiaga Uno yang dulu anggap Bitcoin itu scam gitu ya. Sekarang dia berani ngomong ke orang-orang, saya punya Bitcoin sekarang. Saya akhirnya merendahkan diri, menyatakan bahwa Bitcoin ini salah satu aset baru gitu-gitulah Bu. Ya namanya orang nggak ngerti wajar lah ya. Tapi kita yang ngerti jangan sampai terpengaruh, itu yang parah. Kurang lebih seperti itu Bu Ira. Ada lagi kawan-kawan yang lain?
Kalau udah nggak ada, saya kembalikan ke Pak Beni. Terima kasih teman-teman semua. Kita punya waktu untuk sharing-sharing. Semoga kita bertemu di event-event, mau event di Kuala Lumpur kek, di Indonesia kek, atau di event manapun lah. Semangat teman-teman ya. Kita di NSGP ini harus punya mimpi yang besar ya. Jangan punya mimpi yang kecil. Kita nggak bermimpi besar itu nggak bayar kok ya. Tapi kalau kita punya mimpi besar, kemungkinan besar bisa tercapai gitu loh. Tapi kalau mimpi kita kecil ya kita dikasihnya kecil aja gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir juga walaupun misalnya nih, oh yang daftar Pak cuman beli 500.000, 1 juta, 2 juta. Jangan salah, dulu saya di project sebelumnya ya, yang 2019 saya jackpot itu ya. Orang-orang awal yang join ke saya itu $10, $15, $20 Pak. Tapi karena saya percaya gitu ya, saya percaya, saya kerja keras, saya kerja cerdas gitu ya. Dalam 2,5 tahun ternyata saya punya komunitas tuh 70.000 orang. Di mana income saya itu kurang lebih sekitar 210 miliaran lah. Total ya, aset kripto saya waktu itu. Jadi dari 16 juta bisa jadi 210 miliar. Asal kita punya mimpi yang besar dan kerja dengan benar gitu ya. Jadi teman-teman harus punya mimpi yang besar, harus punya semangat yang kuat. Oke? Oke Teman-teman Pak ya Jo. semua. Thank Terima kasih you. waktunya. Saya kembalikan ke Pak Beni ya. Thank you semua. Oke Pak Jo. Thank you nih Pak Jo sudah memberikan edukasi buat kita nih ya. Oke. Mengenai pertanyaan tadi Bu Ira, jadi soal belas mangka itu, kalau belas mangka itu sudah tidak relevan dilakukan karena kan kita sudah lagi menjelang listing ya. Jadi untuk penjualan kita perketat. Jadi penjualan untuk liquidity atau swap USDT itu dikenakan biaya yang cukup besar supaya apa? Liquidity itu tidak tergerus terus gitu kan. Karena kita mau menjelang listing kan. Jadi kalau target kita adalah ketika listing liquidity-nya banyak gitu kan. Nah kalau liquidity kegerus kan jadi dikit tuh. Nah kalau listing image-nya jadi jelek. Makanya kita nggak mau itu. Makanya kita perketat penjualan. Nah jadi kalau misalkan orang-orang yang sekarang ini kita terapkan itu namanya BBM. Bisnis balik modal kan. Jadi yang kita tarik adalah modalnya. Nah keuntungannya itu yang digulung gitu kan. Nah jadi untuk yang sekarang mekanismenya adalah kalau mereka mau lanjut, mereka mau minting ulang, maka mereka harus jual dulu semuanya setelah 3x mereka jual dulu semuanya, baru beli lagi BNSG dan WBNSG. Nah, jadi itu yang kita akan terapkan. Dan juga untuk penjualan nanti saya akan buatkan rules ada minimum penjualan ke saya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau dapatnya lebih besar tanpa potongan, maka juallah ke komunitas baru ya, fresh market. Nah, kalau enggak ya udah jual ke leader. Nah, atau mau lebih cepat lagi ya udah jualnya ke sistem, tapi harus beli LD gitu kan. Nah, cuman ya itu kalau kalau jual ke sistem ya pasti tentunya potongan jauh lebih besar kan. Nah, tapi kalau lebih baik lagi dia mau dapat untung lebih maksimal, maka dia harus bangun komunitas baru, jualnya ke komunitas baru. Nah, kurang lebih seperti itu Bu Ira. Kalau saya cenderung ini Pak Ben, untuk bagaimana caranya supaya mengawal BNS ini bisa menyentuh ke 03 Pak Ben. Jadi setiap kali ada mitra-mitra yang mau mencairkan, saya selalu edukasikan seperti itu Pak Ben, untuk nilai dividen yang mungkin akan sampai ke 03 ya, itu tadi mungkin yang sebagian dioper nanti dirubah ke BNSG dan WBNSG, terus sebagian ditahan NSG-nya. Seperti itu Pak Ben. Itu udah benar. Seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita akhiri? Posisi Malaysia atau Bali Pak Ben? Bali, Bali. Oh, kirain di Malaysia sama Pak Jo kan? Enggak, saya sama Pak Jo lagi di Bali nih. Lagi ngembangin tim di Bali. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri dulu supaya bisa pada tidur karena ini sudah menjelang pagi ya. Iya betul. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu sesi edukasi malam hari ini. Nanti kita lanjut di besok ya. Jadi pastikan teman-teman
maksimalkan pertumbuhan komunitas. Kalau bisa gas 2 kali lipat, gas 2 kali lipat. Pokoknya target kita kalau bisa sebelum listing ya minimal tim Benilu itu bisa tembus ya di angka ya 100.000 komunitas lah. Itu sudah oke. Siap. Oke, teman-teman. Terima Thank you kasih buat banyak Pak waktunya, Ben. kesetiaannya menunggu edukasi. Jadi kita bisa istirahat dulu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sukses selalu buat Anda. Jangan lupa Amin. untuk terus bangun komunitas. Selamat malam. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Terima Beni. kasih Pak Beni.